terakhir kita dobrak sama aja. Rumah yang diduga dijadikan lokasi prostitusi terselubung di eks lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk di Kelurahan Rawasari Alam Barajo, Kota Jambi digerebek petugas Satpol PP Kota Jambi. Pemilik rumah langsung menutup pintu mengetahui kedatangan petugas gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI. Saat masuk ke dalam rumah, petugas mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut terjaring. Bahkan seorang wanita menangis saat akan diamankan. Setelah diamankan, wanita yang mengaku pendatang dari luar kota Jambi tersebut langsung diangkut ke mobil petugas untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan. Di lokasi terpisah, petugas Satpol PP juga menjaring wanita malam tersebut yang tengah menemani pria hidung belang. Dari dua rumah itu, Satpol PP menjaring sedikitnya 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari. Kasatpol PP Priyadi menyebut penggerebekan dilakukan adanya informasi jika eks lokalisasi Payo Sigadung masih beroperasi. Dia menjelaskan dari hasil pemeriksaan wanita tersebut berasal dari berbagai kota yang sengaja mangkal di eks lokalisasi. Ya, malam ini kita membawa 15 orang. Ya, yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Selain telah di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Usai mengamankan para PSK dan mucikari, rumah tersebut kemudian disegel agar tidak lagi digunakan sebagai lokalisasi terselubung. Dari kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukang yang mendapat informasi adanya keributan yang terjadi di salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Ance Daeng Goyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan TKP dan menginterogasi sejumlah penghuni kamar kos. Diketahui motif dari keributan adalah salah satu penghuni kamar kos tidak terima ditegur lantaran ribut di jam istirahat. Polisi selanjutnya menyisir sekitar TKP dan mendapati sekelompok muda-mudi yang berkumpul di salah satu halaman ruko tak jauh dari lokasi keributan. Satu persatu muda-mudi yang diamankan digeledah, hingga diketahui 5 dari 7 wanita yang ikut diamankan merupakan PSK melalui aplikasi online. Kami menemukan 7 pemudi, yang mana dari 7 pemudi tersebut 5 diantaranya adalah pelaku prostitusi online. Pada saat kami melakukan interogasi dan pendalaman, kami menemukan barang bukti aplikasi yang digunakan pemudi tersebut. Guna proses lebih lanjut, ke-14 muda-mudi yang umumnya masih di bawah umur digiring ke Mapolsek Panakukang untuk dibina dan diserahkan ke Polrestabes Kota Makassar dan ke panti sosial. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat meringkus 2 pelaku begal sadis dengan modus melukai korban dengan senjata tajam. Salah satu pelaku sempat berusaha kabur ke atap rumah tetapi berhasil ditangkap petugas kepolisian. Pelaku begal ini cuma bisa pasrah saat diringkus personel Satreskrim Polsek Cilengsi di tempat persembunyiannya di wilayah Bekasi. Salah satu pelaku sempat akan kabur dengan naik ke atap rumah tetapi berhasil dikejar oleh petugas. Meski kerap berlaku sadis terhadap korbannya, tetapi saat ditangkap polisi, kedua pelaku begal tidak berkutik tanpa perlawanan. Keduanya diringkus polisi setelah melakukan begal terhadap pengemudi ojek online di wilayah Taman Buah Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku mengaku sudah 3 kali beraksi dengan membawa senjata tajam dan tidak segan-segan menganiaya korban agar korban takut. Kemudian modusnya adalah mereka dengan kendaraan 3 kendaraan bermotor dengan jumlah pelaku 6, kemudian melakukan joras tersebut melakukan dengan memanfaatkan dari situasi jalan yang gelap, kemudian sepi, kemudian dilakukan pada dini hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku begal diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ulah tidak
terpuji wisatawan asing di Bali kembali terulang. Kali ini seorang WNA melakukan tabrak lari di kawasan Sanur hingga membuat warga emosi dan memburu WNA tersebut. Video pengejaran di jalan raya itu pun viral di media sosial. Insiden tabrak lari. Puluhan pengendara motor sambil membunyikan klakson mengejar sebuah mobil yang melarikan diri setelah menabrak 2 pengendara motor dan 1 unit mobil di kawasan Kuta Denpasar. Mobil akhirnya berhasil dicegat di jalan bypass Sanur. Warga yang emosi kemudian menggedor-gedor kaca mobil agar pengemudi mobil keluar. Setelah dapat dipaksa keluar mobil, warga langsung menghakimi WNA asal Inggris tersebut. Diduga pelaku dalam keadaan mabuk saat berkendara. Tokoh pariwisata Bali menyesalkan adanya kasus tabrak lari oleh WNA. Pasalnya, bukan kali ini saja warga asing berulah di Pulau Dewata. Di mindsetnya mereka, itu mereka merasa diri lebih hebat daripada kita. Itu merasa kita sering setiap hari menghadapi seperti itu, naik motor ngawur dan lain sebagainya. Ketika kita negor malah dia yang marah. Nah, ini kan udah merasa diri lebih hebat. Saya kira jalan sepertinya tidak aja. Aparat pemerintah diminta tegas terhadap WNA yang berulah dan mendeportasi WNA yang melanggar aturan untuk mengedukasi turis asing supaya menaati hukum di Indonesia. Sementara kasus tabrak lari ini masih dalam pengusutan unit Laka Lantas Satlantas Polresta Denpasar. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membawa kabur sebuah truk tronton yang tengah parkir di area PLTU Labuan Pandeglang, Banten. Sempat dikejar petugas keamanan, namun pemuda ODGJ itu terus melarikan truk hingga akhirnya terguling ke parit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Truk tronton ini terguling di sebuah parit di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Sebelumnya truk dibawa kabur oleh seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa. Insiden truk terguling ini berawal saat sebuah truk terparkir di kawasan Pusat Listrik Tenaga Uap PLTU 2 Labuan, Pandeglang. Pengemudi truk yang hendak istirahat untuk makan membiarkan kunci kontak terpasang di kabin truk. Namun entah dari mana datangnya pelaku bernama Sumantri malah menyalakan mesin dan membawa kabur truk tronton. Mengetahui truknya dibawa kabur, pengemudi bersama petugas keamanan PLTU mengejar truk. Truk sempat melaju sejauh 1 km sebelum akhirnya oleng dan terguling di sebuah parit. Saat diamankan, pelaku diketahui adalah seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang baru saja keluar dari Rumah Sakit Jiwa Grogol pada 22 Juni 2024 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Dan itu menurut keterangan pihak keluarganya, baru saja orang tersebut itu tanggal 22 Juni kemarin baru saja keluar dari Rumah Sakit Jiwa di Grogol. Diketahui sebelumnya beberapa tahun lalu pelaku juga pernah membawa kabur sebuah bis hingga menyebabkan jatuhnya korban. Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke pihak keluarga untuk selanjutnya kembali menjalani perawatan intensif. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kali ini disertai hujan pasir dan gemuruh abu vulkanik. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas permukaan laut dan mengarah ke barat daya. Dari rekaman seismogram, amplitudo maksimum mencapai 47 mm dengan durasi hampir 3 menit. Pasca erupsi, status Gunung Lewotobi laki-laki kini berada pada level 3 atau siaga. Diimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi termasuk wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km. Sayangnya warga di sekitar kaki Gunung Lewotobi laki-laki belum mau mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumah mereka. Masih lagi keluar tuh, punya banyak. Wih, ada burung di atas, guys. Ya.
Puluhan orang tua calon siswa mendatangi sekolah SMPN 3 Citerep di Desa Tarikolot, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para orang tua calon siswa ini menanyakan nasib anaknya tidak lulus PPDB jalur zonasi dan prestasi. Padahal para orang tua murid ini mengaku sudah menyetorkan sejumlah uang kepada salah satu oknum pegawai sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru masih menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya yang terjadi di SMPN 3 Citerep, Kabupaten Bogor. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi sekolah untuk menanyakan nasib anak mereka yang awalnya lulus dalam pendaftaran PPDB secara online namun berubah menjadi tidak lulus. Padahal puluhan orang calon siswa SMPN 3 Citerep sudah melakukan penyetoran uang sebesar Rp2.500.000 hingga Rp3 juta kepada salah satu oknum pegawai sekolah tersebut. Salah satunya Irwan, orang tua calon siswa. Dirinya menanyakan kejelasan anaknya tersebut yang akan masuk sekolah SMPN 3 Citerep dan sudah dinyatakan lolos dalam pengumuman PPDB. Namun, dinyatakan gagal oleh pihak sekolah. Kedatangan saya ke sini menanyakan tentang pendaftaran adik saya di sini, ya kan? Sedangkan di pendaftaran di aplikasi PPDB itu diterima dengan jalur zonasi, tapi dari pihak sekolah malah didiskualifikasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Yanti, orang tua calon siswa yang mengaku kaget atas pengumuman yang diberikan oleh pihak sekolah. Padahal anaknya lolos dalam pengumuman PPDB online dan sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.500.000 kepada oknum pegawai sekolah. Ini tuh minta pertanggungjawaban dari pihak sekolahan bahwa anak saya ngeliat di link diterima. Nah, udah diterima pagi-pagi, udah gitu jam 8 apa jam 10 itu ada di diskualifikasi bahwa anak saya nggak masuk. Akibat kejadian itu, puluhan orang tua siswa akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Citerep dan meminta pihak sekolah untuk menindak tegas oknum tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah penerapan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Arifin menyebutkan bahwa pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. BBM 17. Ditemui di kantornya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebut harga subsidi tidak berubah. Saat ini disebutkan Arifin pemerintah masih dalam memperdalam rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi agar penyaluran BBM tersebut bisa tepat sasaran. Di samping itu, Arifin menegaskan saat ini pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Salah satunya dengan peningkatan penggunaan B40 dengan bioetanol sebesar 40%, di mana saat ini pencampuran bioetanol baru 35%. Iya kan kita mau tepat sasaran ini ya kan, minta ini lagi diperdalam. Enggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok. Kalian kok nanyanya kok. Pak, revisi Perpresnya kapan Pak kira-kira terbitnya? Kan mau di ini dulu, enggak masih harus di antara 3 menteri kita baru ke perekonomian ya. Adapun sebelumnya wacana penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pernyataan terbaru, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Luhut menyebut pembatasan dilakukan untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran negara. Sementara beragam komentar berdatangan dari masyarakat jika BBM subsidi benar-benar dibatasi. Setuju-setuju aja ya? Setuju-setuju aja, tapi asal lebih tepat sasaran karena kan
biar adil dan merata gitu sih menurut saya. Nah, seharusnya dari awal pemerintah harusnya mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan juga mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat ya. Setuju. Ya karena untuk penghematan subsidi buat negara gitu hitungannya. Terus pembatasan subsidi itu buat benar khusus pada yang membutuhkan gitu. Karena subsidi itu selama ini nggak tepat sasaran gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio resmi membuka Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024. Forum koordinasi ini digelar dalam upaya meningkatkan sinergitas untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Kemenparekraf menggelar Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Mengusung membangun sinergitas industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing. Forum koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Digelar untuk pertama kalinya, Forum Koordinasi Industri Pariwisata ini ditargetkan dapat menjadi gerbang kemajuan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Ada sinergi antara pusat dengan daerah, ya, yang dimana semua program dan kebijakan bisa selaras. Kolaborasi dengan para stakeholders juga penting supaya nggak ada mismatch. Kebijakan yang dikeluarkan itu bisa betul-betul mengayomi industri, supaya industri makin berkembang. Industri yang dimiliki oleh siapa? Industri yang dimiliki oleh pemain lokal. Di rencana pengembangan jangka menengah 2025-2029 nanti yang memang menjadi isu yang tetap dapat kita bersama-sama untuk bahas bersama-sama agar target dari pembangunan ekonomi kita di mana pariwisata menjadi salah satu kontribusi penerimaan devisa ini bisa tercapai. Ajang ini diisi dengan 2 sesi diskusi yang membahas isu ketenaga kerjaan, keselamatan, hingga strategi pemasaran pariwisata di kancah global. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli membantu renovasi kantor Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat. Program Corporate Social Responsibility ini guna mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meresmikan renovasi Mako Polsek Metro Menteng. Renovasi ini menjadi program Corporate Social Responsibility dari MNC Group melalui MNC Peduli untuk membantu institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di mana Menteng Polsek Menteng ini kan strategis sekali, melayani hampir 1 juta jiwa dan sangat strategis, banyak kementerian, ada istana dan tempat-tempat yang vital lainnya. Jadi merenovasi Polsek Menteng supaya kerja dari para polisi di sini nanti itu bisa maksimal untuk melayani masyarakat. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih, rasa bangga kami kepada MNC Group, lebih khusus kepada Pak Hari karena dengan beliau sangat peduli melihat tampilan Mako kami kurang representatif, maka diberikan bantuan untuk merenovasi. Dalam perencanaan, Mako Polsek Metro Menteng akan dibangun menjadi 2 lantai untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi petugas kepolisian maupun masyarakat. Nah, kita akan lakukan pembangunan itu dengan luas 550 meter persegi, yang saat ini 1 lantai akan menjadi 2 lantai. Ya, tujuan pembangunan ini tentunya untuk masyarakat, supaya masyarakat yang berurusan dengan kepolisian, khususnya yang ada di Polsek Menteng, dapat merasakan kenikmatan ataupun suasana lebih baik. Ya. Pembangunan Mako Polsek Metro Menteng ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal memiliki pantai yang indah, Lombok juga punya objek wisata air irigasi unik dan menguji adrenalin. Wisata air irigasi Abangan menyuguhkan waterboom alami tepat di bagian ujung irigasi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pesona pariwisata di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang seperti tidak ada habisnya.
Mulai dari wisata pantai nan cantik hingga wisata sungai yang memanjakan mata. Dan satu lagi di Lombok Tengah ada objek wisata air irigasi yang cukup menguji adrenalin. Namanya wisata air irigasi Ambangan. Terletak di Desa Pringgarata, Lombok Tengah, wisata air irigasi Ambangan ini disebut-sebut sebagai waterboomnya Lombok Tengah. Dan tidak seperti waterboom pada umumnya, waterboom di Ambangan ini masih sangat alami dan sangat sederhana. Tapi siapa sangka, meski terlihat seperti saluran irigasi biasa, namun di ujung saluran irigasi tempat jatuhnya air cukup tinggi dengan tingkat kemiringan sekitar 15 meter, sehingga pengunjung menjadikannya tempat seluncur. Saat mencoba seluncuran atau perosotan irigasi ini, pengunjung seperti sedang berseluncur di atas air dan boom, secara tiba-tiba muncul di bawah terowongan irigasi. Seru. Sama siapa aja mandi tadi? Teman-teman saya. Teman-teman. Ini memang sering ke sini, sering. Untuk seru-seruan ya, libur sekolah. Nggak takut mandi? Ini adalah jembatan yang memiliki terowongan yang cukup estetik kalau kita fotoan. Ditambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan luas. Jadi cukup bagus untuk waktu. Selain berseluncur, pengunjung juga bisa bersuap foto dengan view persawahan yang indah dan jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga ada banyak warung yang menyediakan makanan dan minuman bagi para pengunjung. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu liburan, wisata kebun teh di Subang, Jawa Barat yang satu ini mungkin bisa menjadi pilihan. Selain dimanjakan pemandangan alam yang indah, pengunjung juga disuguhi bangunan istana penuh warna dan banyaknya spot foto yang Instagramable. Terletak di kawasan kebun teh di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, wisata yang satu ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dan saat memasuki lokasi wisata, pengunjung langsung disuguhi kemegahan kastil penuh warna. Taman bunga dan indahnya hamparan kebun teh indah menjadi spot foto pilihan banyak pengunjung. Berada di ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, membuat pengunjung nyaman karena cuaca yang sejuk. Apalagi ada begitu banyak spot foto menarik di tempat ini. Bahkan tempat makan di kawasan ini sengaja dibuat sangat Instagramable, sehingga pengunjung bisa bersuap foto sambil menikmati makanan yang disediakan. Masih ada lagi puluhan wahana menarik, mulai dari kereta monorel, rumah hantu, hingga wahana rainbow slide. Dan biang lala yang menjadi favorit pengunjung. Sepanjang 150 meter, wahana rainbow slide sekaligus menjadi penguji adrenalin pengunjung. Sementara biang lala di ketinggian 30 meter menawarkan sensasi berbeda untuk menikmati pemandangan kebun teh. Perasaan tadi pas naik rainbow slide itu seru, terus deg-degan juga karena baru pertama kali naik kan, jadi wahananya itu tinggi banget, terus turun ke bawah gitu, terus muter-muter, ya pokoknya seru bikin. Untuk bisa menikmati sejuknya wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk seharga Rp40.000. Sementara untuk menikmati wahana, pengunjung bisa membeli tiket tambahan, rata-rata sekitar Rp25.000 di setiap wahana. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juwana, iNews melaporkan.